depan Pak, jangan depan Pak. Kasih jalan. Ya. Sejauh mana sekarang komunikasi dengan Pak Jan, Pak? Setelah penutupan ini saya akan menghubungi Pak Jan untuk mengajak beliau bersama-sama kembali dalam satu kepengurusan, dalam satu Partai Persatuan Pembangunan, dan sebagaimana tadi sudah disampaikan kepada kami oleh Pak Wapres bahwa beliau juga sudah berinisiatif menghubungi Pak Yaya Farid agar sudahlah yang sudah berlalu dan marilah kita menatap masa depan baru. Pak Jan Farid bakal masuk formatur nggak Pak? Oh, kalau formatur kan sudah diputuskan di arena muktamarnya sudah ditutup. Tetapi saya selalu katakan bahwa apapun tempat terhormat yang kita sediakan kepada beliau pada prinsipnya terbuka. Agar apa? Agar partai ini betul-betul tidak lagi seperti yang disampaikan Presiden kemarin menghabiskan energi yang tidak produktif untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Tempat terhormat kira-kira dimasukkan nggak Pak Yaya Farid Pak? Dimasukin struktur nggak Pak kira-kira? Oh, justru kita sangat percaya diri karena melihat antusiasme peserta dibandingkan dengan muktamar sebelumnya. Tumpah ruah di sini lebih dari 4.000 di sini, sebetulnya cuma 1.600 ya. Dan itu menunjukkan antusiasme yang itu pun sudah kita tahan-tahan untuk tidak berangkat, mereka berangkat. Setiap islah dimanapun di belahan dunia itu selalu menghasilkan energi lebih. Dan saya yakin islah yang terjadi di P3 setelah sekian lama partai ini menjadi pusat pemberitaan, tinggal kita ubah tone-nya yang semula negatif menjadi positif. Dan kalau momentum itu berlanjut, maka sangat terbuka kemungkinan P3 untuk menjadi leading party di tahun 2019. Baik lagi ke posisi Pak Jan Farid tadi Pak. DPP 3 Pak yang saat ini masih dipilih oleh. Tentu secara persuasif kalau pembicaraan dengan Pak Yaya Farid selesai itu tidak akan selesai. Oh, tidak ada. Saya selaku ketua umum partai memberikan instruksi kepada seluruh jajaran P3 dimanapun untuk tetap mempertahankan perwakilan kita di semua tingkatan dan merangkul dengan klarifikasi terhadap seluruh elemen-elemen yang berada di berbagai paham di tubuh kita. Jadi mereka tidak akan berubah apa-apa? Tidak. Mas baik aja Pak Jan Farid itu akan dikasih posisi terhormat seperti apa sih contohnya? Karena beliau tadi juga ditelepon oleh Pak Wapres menyatakan pikir-pikir tentu apapun prinsipnya formatur bisa mengakomodir itu. Seperti wakil ketua umum atau sekjen atau ketua umum atau sekretaris jenderal atau apapun yang prinsip agar beliau kembali untuk bersatu bersama P3. Bapak akan komunikasi langsung dengan Pak Jan? Iya. Secepatnya hari ini. Ya. mendaftar ke pengurusan Kemenkumham kapan? Kalau susunan kepengurusan sesuai dengan hasil komisi A semalam yang diplenokan tadi pagi, formatur diberikan waktu 14 hari sejak hari ini selama 14 hari kerja untuk menyusun pengurusan inti Partai Persatuan Pembangunan. Adapun soal Pak Yusril, saya kira nanti pada saatnya kan Pak Yusril orang hukum, beliau juga ketua umum sebuah partai politik, sehingga saya kira tidak sulit kalau nanti pada akhirnya undang-undang pilkada apapun bunyinya kepada siapa beliau akan meminta dukungan. Saya kira ya soal jatah menjatah ini sebenarnya urusan presiden ya. Tapi bagi kami partai politik P3 secara khusus menyediakan puluhan kader untuk ditempatkan dimanapun, termasuk di dalam jajaran anggota kabinet. Tapi saya perlu tegaskan bahwa pembagian kerja di Partai Persatuan Pembangunan sudah saya buat sedemikian rupa sehingga ketua umum akan tetap memegang roda kepemimpinan partai. Kalaupun ada kader-kader partai yang lain yang diminta oleh presiden, kita akan sampaikan. Pak, rekomendasi dari muktamar ini pada pemerintah apa Pak? Ada sejumlah rekomendasi yang mestinya nanti akan ada jumpa pers tersendiri terkait pernyataan politik dan rekomendasi. Antara lain kita mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan rancangan undang-undang teks amnesti, sekaligus upaya-upaya hukum untuk mengklarifikasi adanya sejumlah nama-nama penting yang ada di Panama Papers yang agar itu tidak menimbulkan persoalan. Di dalam rancangan undang-undang APBN 2017 yang akan datang diletakkan kurang lebih sekitar 175 triliun yang diharapkan disumberkan dari RUU teks amnesti. Itu artinya mengasumsikan kalau biaya pajaknya 1% berarti ada 11.750 triliun uang
orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah ini saya kira yang betul-betul harus klarifikasi secara hati-hati, benarkah ada uang sebanyak itu? Karena yang kemarin juga di Swiss ternyata juga hanya 2.500 triliun. Jadi ini saya kira penting karena ini menyangkut struktur penerimaan APBD itu. Yang kedua, P3 di dalam pernyataan politiknya menentukan posisinya di dalam pemerintahan dan siap mengawal pemerintahan ini sampai dengan tahun 2019. Ya, soal penggabungan itu sudah, tetapi pada prinsipnya kita seluruh elemen yang ada di tubuh Partai Persatuan Pembangunan memperkokoh posisi partai di jajaran pemerintahan. Pak, Ya. satu lagi Pak, ini kan kemarin salah satu calon ketua umum Pak Hefriati kan mempermasalahkan aklamasi itu bagaimana Pak? Takutnya kan jadi akar masalah Ya, kan nanti. namanya juga orang kalah pasti kan marah. Ya, itu wajar. Sehingga nanti seiring dengan berjalannya waktu karena dia akan menerima sebagai realitas. Yang kedua sebenarnya kan tidak aklamasi murni. Karena kawan-kawan media juga melihat secara seksama di voting terlebih dahulu tentang cara pemilihan. Apakah voting, apakah aklamasi. Ternyata sudah 1062 versus 87. Tentu pada sidang penetapan ketika sudah di voting mekanisme aklamasi, ya aklamasilah yang kemudian digunakan. Jadi sesungguhnya ini semi aklamasi karena sudah didahului oleh voting terhadap cara pemilihan. Pak, tadi Pak Romi membahas juga tentang demokrasi perwakilan kembali. Ya. Apa maksudnya sebenarnya Pak? Ya, artinya ke depan tidak tertutup kemungkinan kami konsisten pada waktu Mukernas P3 di Medan 2011 yang lalu kita menyuruhkan agar pemilihan juga dikembalikan kepada mekanisme perwakilan. Karena ya pilkada dan pilgub itu pilgub dan pilgub ya, supaya apa? Supaya ekses yang timbul tidak seperti yang sekarang. Coba bandingkan 59 tahun pemilihan dilakukan oleh DPRD dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata banyak pejabat-pejabat kita yang berada di jajaran nomor 1 di tingkat daerah justru yang bermasalah secara hukum karena mereka berusaha mencari uang kembalian atas biaya yang mereka keluarkan begitu besar dalam pilkada langsung. Yang kemarin pilkada serentak itu cukup menekan biaya.